Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok 1 butir telur di rumah, yuk kita bikin cemilan yang super simple banget, cuman diaduk-aduk aja lalu kita kukus. Untuk rasanya aku jamin enak dan lembut banget. Satu resep brudel cake ini menghasilkan banyak banget dan cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Pertama kita siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan, lalu tambahkan 3 sendok makan air hangat-hangat kuku ya. Pastikan air yang kita gunakan tidak terlalu panas. Lalu kita aduk-aduk hingga raginya tercampur rata. Nah, di sini kita coba tes keaktifan raginya ya teman-teman, karena ragi yang saya gunakan sudah lama ya. Jadi kalau teman-teman punya ragi yang stok baru nggak apa-apa, nggak diaktifin dulu seperti ini. Lalu kita tutup. Di sini kita tunggu selama 10 menit ya. Lanjut, siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Pastikan telur yang kita gunakan masih segar. Masukkan 120 gram gula pasir, 1 bungkus atau 40 gram susu kental manis. Lanjut masukkan 45 gram atau 3 sendok makan margarin, atau teman-teman boleh ganti butter ya, sesuai selera aja. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk aja menggunakan whisker, atau teman-teman boleh ngaduk menggunakan spatula ya. Kita ngaduknya sebentar aja, asal semua bahannya tercampur rata aja seperti ini. Sekarang kita masukkan 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu. Lanjut masukkan ragi yang kita aktifkan tadi. Setelah 10 menit saya diamkan, hasilnya seperti ini, raginya masih aktif, mengembang dan berbuih. Kalau teman-teman punya stok ragi yang baru, nggak perlu diaktifkan lagi, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 300 ml santan. Untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap, kemudian sambil kita aduk-aduk ya hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya di sini teman-teman saya gunakan 1 bungkus santan kental instan yang 65 ml, kemudian saya tambah air hingga total menjadi 300 ml ya. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, nggak ada bahan yang menggumpal, hasilnya halus seperti ini. Selanjutnya kita diamkan atau kita istirahatkan adonan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Kita tutup adonan dengan plastik wrap, atau teman-teman boleh tutup juga dengan serbet ya. Setelah 1 jam saya istirahatkan adonan. Kelihatan adonan sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kita buka plastiknya, lalu kita aduk-aduk ya biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Nah, di tahap ini penting ya teman-teman, pastikan ragi yang kita gunakan masih aktif ya biar adonannya mengembang. Selanjutnya bagi 2 adonan sama rata. Di tahap ini biar hasil brooder cupnya makin menarik, lebih cantik. Kalau teman-teman bikin buat jualan, kita bagi 2 adonan dulu, lalu 1 adonan kita tambahkan sedikit warna kuning atau secukupnya aja. Untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Kemudian aduk-aduk adonan hingga warnanya tercampur rata. Setelah adonan kuning tercampur rata, lanjut kita beralih ke adonan berikutnya. Saya tambahkan warna hijau secukupnya aja teman-teman. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk warnanya teman-teman bebas aja mau pilih warna lain sesuai selera ya. Jika udah, sekarang kita masukkan ke dalam cup. Di sini saya udah siapkan cup, saya pakai ukuran 50 ml. Kemudian kita masukkan adonan yang berwarna hijau ke dalam cup. Ini kita isinya jangan terlalu penuh karena nanti saat kita kukus adonan akan mengembang ya.
Lanjut kita ulangin lagi, kita isi semua adonan ke dalam cup hingga selesai ya. Setelah adonan hijau, lanjut kita beralih ke adonan kuning. Jangan lupa ya, sebelum kita masukkan adonan ke dalam cup, diaduk-aduk dulu biar benar-benar tercampur rata, nggak ada yang mengendap. Sekarang kita masukkan juga adonan kuningnya ke dalam cup hingga hampir penuh seperti ini. Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita kukus. Selanjutnya biar makin enak kita tambahkan topping. Di sini ada keju parut, choco chip, kemudian sedikit kismis. Lanjut teman-teman, kita masukkan keju parut ke dalam cupnya. Ini kita taburkan seperti ini. Untuk keju yang saya gunakan saya pakai cheddar ya. Di tahap ini untuk toppingnya teman-teman pilih salah satunya aja. Kalau nggak ada keju boleh dikasih choco chip, atau kalau nggak ada choco chip boleh dikasih kismis ya, sesuai selera aja. Setelah keju kita masukkan choco chip secukupnya aja. Sekedar cerita aja nih teman-teman, resep yang ini favorit banget di keluargaku karena rasanya enak ya. Terakhir kita masukkan sedikit kismis, karena kismis yang saya punya stoknya cuman sedikit ya. Di tahap ini teman-teman, dengan kita tambahkan topping, tampilannya jadi lebih menarik dan rasanya dijamin enak banget. Oke, jika udah siap seperti ini, sekarang kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Sekarang kita masukkan cup yang berisi adonan. Di tahap ini teman-teman, kita kukus secukupnya aja karena kukusan yang saya gunakan nggak terlalu besar ya. Jadi saya ngukus adonannya sebanyak 2 kali karena hasilnya banyak banget ya. Oke, sekarang kita kukus selama 25 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar ya, kira-kira seperti ini. Setelah 25 menit, kuenya ini udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Setelah ini saya lanjut lagi ya, saya kukus sisa adonannya hingga selesai. Alhamdulillah teman-teman, semua adonannya sudah saya kukus semua. Satu resep ini menghasilkan rudel cup sebanyak 24 cup ya. Sekarang kita cobain dulu untuk hasilnya setelah dikukus seperti ini. Kelihatan warnanya ini cantik banget. Insya Allah ya, kalau teman-teman bikin buat isian snack box pasti bakalan laris manis. Sekarang saya cobain, untuk tekstur kuenya ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya aku jamin enak banget, lembut, empuk, apalagi ditambah dengan toppingnya berasa enak banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.